Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Perbandingan Pendidikan dengan judul materi Sistem Pendidikan di Thailand yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin tentang sistem pendidikan di Thailand. Yang pertama yaitu bagaimana sih sistem pendidikan di negara Thailand. Yang kedua, kurikulum dasar pendidikan di negara Thailand. Yang ketiga, evaluasi pendidikan di negara Thailand. Yang keempat, standar pendidikan dan penjamin mutu. Yang kelima, pengembangan dan pembinaan guru. Yang keenam yaitu pendanaan pendidikan di negara Thailand. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai bagaimana sih sistem pendidikan di negara Thailand. Baik, di sini negara Thailand yaitu negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa. Memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia. Mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Jadi perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand itu menerapkan lama belajar 5 tahun di mana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia. Sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 tahun. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal dengan perguruan tinggi politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai institusi long life learning atau institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu seperti mengelas, menjahit, dan lain-lain. Thailand juga menerapkan wajib belajar 9 tahun seperti di Indonesia. Namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas. Jadi itu sistem pendidikan di negara Thailand. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum dasar pendidikan di negara Thailand. Di mana di sini ada 3 poin mengenai kurikulum dasar pendidikan di negara Thailand. Yang pertama yaitu visi kurikulum inti 2008, yang kedua kompetensi kunci siswa, dan yang ketiga alokasi waktu belajar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yang mengenai visi kurikulum inti 2008. Di sini kurikulum inti pendidikan dasar 2008 itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seluruh siswa yang merupakan kekuatan utama negara sehingga mendapatkan pengembangan yang seimbang di seluruh aspek kekuatan fisik, ilmu pengetahuan, dan moralitas. Anak didik juga diharapkan sadar terhadap komitmen dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Thailand, juga sebagai anggota komunitas dunia. Terikat bentuk pemerintahan demokrasi di bawah konstitusi monarki, anak didik harus dibekali dengan pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan penting dan karakter yang baik bagi studi lanjut, kecakapan hidup, dan belajar sepanjang hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang terpusat kepada anak didik perlu dilaksanakan yang berlandaskan pada kenyataan bahwa setiap orang punya kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri untuk mencapai potensi tertinggi masing-masing. Itu visi kurikulum. Kemudian yaitu kompetensi kunci siswa, di mana di sini kompetensi kurikulum ini pendidikan dasar bertujuan menanamkan kepada peserta didik 5 kompetensi kunci, yaitu yang pertama kemampuan komunikasi, yang kedua kemampuan berpikir, yang ketiga kemampuan pemecahan masalah, yang keempat kemampuan menerapkan kecakapan hidup, dan yang terakhir yaitu kemampuan menerapkan teknologi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai alokasi waktu belajar, yaitu ada 3. Yang pertama, jenjang sekolah dasar, yaitu waktu belajar dialokasikan secara tahunan dengan kondisi tidak lebih dari 5 jam setiap hari. Yang kedua, jenjang sekolah menengah pertama,
yaitu waktu belajar dialokasikan atas dasar semester dengan kondisi tidak melebihi 6 jam setiap hari. Dan yang ketiga yaitu jenjang sekolah menengah atas, yaitu waktu belajar dialokasikan atas dasar semester dengan kondisi tidak kurang dari 6 jam setiap hari. Itu untuk alokasi waktu belajar di negara Thailand. Kurang lebih hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu mengenai evaluasi pendidikan di Thailand. Di mana di sini evaluasi pendidikan di Thailand ada dua, yaitu ujian nasional untuk Pratom, Matayom, dan yang kedua yaitu ujian masuk universitas. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ujian nasional untuk Pratom Matayom. Di sini Thailand menerapkan dua ujian nasional bagi pendidikan jenjang Pratom yaitu SD sampai dengan Matayom yaitu SMP dan SMA, tergantung pada jenis pendidikannya. Kemudian yang kedua yaitu ujian masuk universitas, di mana di sini ada dua sistem yang diterapkan untuk penerimaan mahasiswa ke jenjang universitas di Thailand. Yang pertama adalah sistem penerimaan melalui ujian masuk nasional. Sistem ini mengizinkan seorang calon melamar sampai 3 jurusan di satu atau lebih universitas, sehingga total yang dipilih adalah 3 jurusan. Kemudian metode yang kedua yaitu penerimaan mahasiswa melalui sistem penerimaan yaitu admission system. Sejumlah fakultas di sejumlah universitas di Thailand mulai membuat sistem penerimaan tersendiri tidak melalui sistem ujian masuk nasional sejak beberapa tahun yang lalu. Itu untuk evaluasi pendidikan di Thailand. Selanjutnya yaitu poin keempat mengenai standar pendidikan dan penjaminan mutu, di mana pembentukan standar pendidikan bertujuan untuk menentukan kualitas tertentu dalam pelayanan pendidikan, seperti kualitas peserta didik yang diinginkan, kurikulum, dan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas, institusi pendidikan diharapkan untuk mengembangkan keunggulan dalam domain kegiatan rutin mereka dan tugas-tugas administratif sehingga kualitas pendidikan agar berkembang. Di sini juga terdapat penjaminan mutu, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Di mana penjaminan mutu internal yaitu sejak tahun 2003 Kementerian Pendidikan Thailand telah menetapkan peraturan menteri yang berkaitan dengan sistem, kriteria, dan metode untuk penjaminan mutu internal bagi institusi pendidikan dasar dan tinggi. Institusi pendidikan juga diharuskan untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari pengendalian, audit, dan penilaian. Kemudian yaitu penjamin mutu eksternal. Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand yang berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus tahun 1999 mengamanatkan pembentukan kantor standar pendidikan nasional dan penjamin mutu, yaitu Office for National Education Standard and Quality Assessment atau ONESCA, yang berperan sebagai institusi independen yang bertanggung jawab mengevaluasi kualitas pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai kepada tingkat desa. Jadi itu standar pendidikan dan penjaminan mutu. Baik, kemudian yang kelima yaitu mengenai pengembangan dan pembinaan guru, di mana di sini yang pertama yaitu pengembangan pendidikan guru, di mana Kementerian Pendidikan Thailand telah mengevaluasi program sarjana 5 tahun untuk mempersiapkan guru dan
menyimpulkan bahwa program seperti ini mampu menarik siswa pintar untuk belajar di bidang pendidikan sehingga dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas di masa datang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi, secara terbuka, di mana calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Jadi ujian saringan penerimaan guru itu dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand, yaitu peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guru, menarik calon-calon guru yang cemerlang. Jadi kualifikasi guru itu minimum harus memiliki gelar sarjana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari pelatihan dan studi lanjut, master bahkan doktor. Jadi itu kualifikasi dan perekrutan guru. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai pendanaan pendidikan di negara Thailand. Jadi proses pengusulan dana yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah pada hakikatnya sama seperti di Indonesia. APBN Thailand memberikan alokasi mendekati 20% kepada Kementerian Pendidikan. Dengan dana yang besar, ini memungkinkan bahwa sekolah dan siswa mendapatkan berbagai keuntungan. Jadi sekolah gratis berlaku sampai sekolah menengah atas. Siswa mendapatkan berbagai bantuan seperti buku teks, alat tulis, susu, makan siang, baju seragam, dan lain-lain dalam upaya memperkenalkan ICT sejak dini. Kepada anak kelas 1 SD di Thailand dibagikan komputer tablet berikut dengan program-program pendidikannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai sistem pendidikan di negara Thailand. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.